Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Saya merupakan mahasiswa PPG dengan jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Negeri Malang. Saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN, yaitu mengambil video pembelajaran pada hari ini, hari Selasa tanggal 13 Desember 2022. Berikut ini adalah kartu ujian kinerja saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah baik ya. Sebelum dimulai pembelajaran, tolong ketua kelasnya pimpin doanya terlebih dahulu. Ayo Mandi pimpin doanya. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik anak, semoga pembelajaran kita hari ini lancar dan juga kalian mendapatkan ilmu yang nantinya bisa untuk pembelajaran untuk diri kalian ya. Oke, nah hari ini ada yang tidak masuk? Tidak ada ya, alhamdulillah, berarti hari ini masuk semua ya. Ya nak, ada yang masih ingat di pembelajaran kita di minggu sebelumnya tentang apa? Iya benar sekali, berarti masih ingat ya bahwa di pembelajaran sebelumnya kita belajar mengenai sistem pencernaan ya. Nah, ibu mau ngasih kalian gambar nih, mau kasih tahu lihat gambar. Gambar apa ini yang gambar nomor 1? Nasi. Nasi apa nih warnanya nih? Kalau yang nomor 2? Kuning. Nomor 3 ini nasi apa? Nasi goreng. Ya, pernah semua memakan ketiga nasi ini? Warna. Oke, kalau pernah. Nah, sekarang mana nasi yang tampilannya menarik menurut kalian? Nomor berapa? Ada nasi goreng, nggak ada nasi kuning atau nasi putih? Tidak ada. Oke, berarti semuanya kompak suka nasi goreng ya. Nah, kemudian rasanya bagaimana nasi goreng tadi yang kesukaannya tadi? Rasanya enak. Apa aja rasanya? Manis, asin, gurih? Benar ya. Nah, kemudian siapa yang pernah memasak nasi goreng? Adik pernah. Pernah masaknya? Apa aja yang ditambahkan kalau masak nasi goreng, Adik? Ya. Bawang, apa lagi? Ya. Ya, tadi pakai garam, bensin atau MSG dan kecap tadi ya. Oke. Apa bedanya antara bahan memasak nasi putih dan nasi goreng? Apa bedanya? Ya, kalau nasi putih dikukus, ditambahkan bahan bumbu-bumbu tidak? Kalau nasi goreng? Ya, ditambahkan bumbu. Ya. Nah, baik nah, sebelum masuk pembelajaran, nah Ibu akan menyampaikan indikator pencapaian pada hari ini. Yang pertama yaitu kalian dapat menjelaskan jenis-jenis zat aditif alami ataupun buatan pada makanan dan minuman. Yang kedua, menganalisis zat aditif, pewarna alami dan pewarna buatan. Yang ketiga, menjelaskan pengaruh zat aditif bagi kesehatan. Nah, sedangkan untuk indikator keterampilan yaitu menyajikan data hasil penyelidikan terkait zat aditif, pewarna alami dan pewarna buatan ya. Untuk indikator pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk tujuannya, yang pertama Ibu harapkan setelah melakukan kajian literatur, menyaksikan tayangan
menjelaskan pengaruh zat aditif bagi kesehatan dengan tepat. Nah, tujuan yang keempat, setelah melakukan eksperimen uji pewarna alami dan buatan, peserta didik dapat menyajikan data hasil penyelidikan terkait zat aditif pewarna alami dan pewarna buatan dengan tepat dan penuh tanggung jawab. Ya. Nah, manfaatnya, nak. Jadi, ketika kalian belajar itu ada manfaatnya. Nah, untuk pembelajaran zat aditif ini, manfaatnya yaitu Ibu harapkan nanti kalian itu dapat memilih zat aditif yang diperbolehkan untuk makanan dan menggunakannya dengan takaran yang sesuai untuk meningkatkan nilai makanan atau minuman, misal dari segi tampilan dan juga rasa. Jadi Ibu harapkan ini nanti yang akan kalian dapatkan setelah melakukan pembelajaran. Ya, penilaian. Nah, sebelum ke materi untuk penilaian, seperti biasa penilaian itu ada 3 yang Ibu nilai. Jadi ada penilaian afektif, keaktifan kalian, ataupun penilaian sikap. Jadi sikap kalian seperti apa ketika pembelajaran. Kemudian ada penilaian pengetahuan atau kognitif. Jadi nanti ada soal di akhir pembelajaran. Dan yang ketiga itu ada penilaian keterampilan. Jadi nanti kita ada praktikum. Jadi silakan aktif semuanya. Ada yang berdiskusi, ada yang mencari jawaban, ada yang melakukan praktikum. Jadi nanti itu akan ada masuk ke penilaian keterampilan, ya. Bahwa hari ini kita belajar mengenai zat aditif. Sebelumnya tadi sudah Ibu kasih stimulus beberapa jenis nasi tadi ya. Ada nasi putih, ada nasi kuning, dan nasi goreng. Nah, itu nanti ada hubungannya dengan zat aditif. Ya. Nah, jadi zat aditif itu suatu bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan atau minuman dalam jumlah kecil saat pembuatan makanan. Nah, penambahan zat aditif ini bertujuan untuk memperbaiki dari segi penampilan, cita rasa, tekstur, aroma, dan untuk memperpanjang daya simpan. Nah, contohnya tadi, kenapa kalian memilih nasi goreng? Karena rasanya katanya tadi gurih. Karena ditambahkan zat aditif. Apa ditambahkannya? Ya, garam. Kemudian tadi apa lagi? Pixin atau MSG, atau diberi dengan bumbu kaldu ya, itu ataupun yang lainnya. Kemudian ada rasa manisnya, ditambahkan apa tadi? Kecap. Nah, jadi zat aditif itu memang sengaja ditambahkan ke dalam makanan atau minuman agar penampilan cita rasanya itu lebih enak dan lebih menarik, ya. Bisa dipahami apa itu zat aditif? Bisa ya. Jadi memang zat yang sengaja ditambahkan kepada makanan ataupun minuman, ya. Nah, untuk jenis zat aditif itu dibagi menjadi 2 nak ya, berdasarkan bahannya. Jadi ada 2 jenis, yaitu zat aditif alami dan juga zat aditif buatan. Nah, untuk zat aditif alami yaitu merupakan zat aditif yang bahan bakunya berasal dari makhluk hidup. Ya, misalnya pewarna. Nah, pewarna itu bisa dari tumbuhan, ya, misalnya dari buah naga, atau dari bibit, atau dari daun pandan, ya. Itu bisa dijadikan sebagai pewarna alami. Nah, kemudian untuk yang zat aditif buatan atau sintesis, nah itu merupakan zat yang dihasilkan melalui proses kimia. Misalnya pewarna tartazin, itu yang biasanya merupakan pewarna pada makanan, ya. Nah, sedangkan zat aditif berdasarkan asal fungsinya itu dibedakan menjadi 5, ya. Yaitu yang pertama itu ada pewarna, pemanis, ada pengawet, ada penyedap, dan pemberi aroma, ya. Nah, untuk pewarna ini tadi dibedakan menjadi 2 ya, ada pewarna alami
telang itu untuk warna biru misalnya, kayu secang untuk warna merah, atau buah naga untuk warna merah dan sebagainya ya. Nah, sedangkan untuk warna buatan, nah di sini ada kalau warna biru namanya brilliant blue biasanya ya. Kemudian kalau kuning tartazin. Kalau oranye, zat aditif ini adalah zat yang memang sengaja ditambahkan kepada makanan dan minuman. Karena apa? Karena zat buatan ini sifatnya dia stabil terhadap proses pengolahan. Jadi tidak mudah-mudah. Kalau zat warna itu biasanya gampang, warnanya lebih pucat, lebih pudar ya. Kalau zat pewarna aditif yang sintesis atau buatan itu biasanya warnanya lebih stabil, lebih cantik warnanya ya. Nah, kemudian kita akan belajar menggunakan model PBL atau problem based learning. Jadi ada video, jadi silakan disimak. Ini ada video mengenai zat pewarna yang berbahaya dan tidak boleh dikonsumsi ya. Jadi silakan ditonton dulu. Apakah zat pewarna yang kita konsumsi aman? Zat pewarna berbahaya. Tahukah Anda akibat konsumsi zat pewarna kimia? Di tempat ini saja ada lebih dari 5 buah usaha sejenis dengan proses dan bahan produksi yang sama. Heran jika buat pewarna ini tidak canggung dengan cara membuat sudah makan. Namun untuk lebih memastikannya lagi, saya akan mencari produk serupa untuk mencari tahu apa yang sebenarnya tertera di pembungkus ini. Kami langsung menuju ke sebuah pasar tradisional, cari toko yang menjual zat pewarna makanan. Pada informasi sebelumnya, kami pun menuju ke toko yang menjual barang-barang plastik. Saya pun langsung menanyakan zat pewarna yang saya cari. Buat apa, Bu? Ternyata katanya buat makanan, padahal tadi si reporternya ini sudah jelas-jelas membaca tidak untuk makanan ya. Kalau saya butuh buat warnain apa? Celana bisa? Nggak bisa, ini kan makanan. Warna. Ada usul katanya. Makanya jangan. Kalau saya jual di pasar cuma dijual merah. Harus ada merahnya kayak gitu. Sayangnya pengujian di laboratorium butuh waktu dan alat yang pastinya juga mahal. Walaupun sebenarnya kita bisa mendeteksi apakah zat pewarna yang kita konsumsi aman. Cukup perhatikan warna makanan tersebut. Oh, biasanya tersebut seperti menyala fluoresan gitu, terang-terang gitu. Nah itu yang supaya dicari sebaiknya mas, bukan jari, membeli dan sebagainya. Sebab pasti juga ada kita. Sama halnya mengkonsumsi zat pewarna kimia, bukannya tanpa resiko bagi kesehatan kita. Kemudian yang masalah dalam bahan kimia adalah sebetulnya dampak pertama. Kalau diteruskan konsumsi secara mungkin terus kemudian nanti ada kerusakan pencernaan, tapi yang paling parah adalah kalau dia merusak
hati, akhirnya ada kanker hati dan sebagainya. Sehingga ini masalah tandanya itulah jadi masalah utama. Mungkin seperti bom waktu kalau dari sekarang kita tangani saat bersama-sama. Jadi hati-hati jika Anda membeli makan dengan warna-warni yang menggoda selera. Bukan berarti semua warna berbahaya bagi manusia. Tapi lebih bijaksana jika kita selalu hati-hati dan selektif dalam mengkonsumsi makanan. Nanti Puji, TV Mansa, Trans TV, Jakarta. Oke, bagaimana? Sudah disimak baik-baik videonya? Oke, kalau sudah disimak, ada tidak yang ingin kalian tanyakan ataupun mungkin muncul pertanyaan ketika kalian menonton video tayangan tadi? Ya, ada yang mau bertanya? Silakan diangkat tangannya kalau ada yang mau bertanya. Ya, Ajis, silakan. Bagaimana cara membedakan warna alami dan buatan? Oke, bagaimana cara? Yang lain silakan ditulis ya pertanyaan teman kalian. Bagaimana tadi akan ulangi biar temannya mencatat. Ibu juga sambil mencatat. Bagaimana cara membedakan warna buatan dan alami? Oke, ada lagi yang mau berurusan masalah atau bertanya? Ya, Ibnu, silakan. Mengapa pada zat pewarna buatan yang boleh ditambahkan pada makanan atau minuman es dan ada yang tidak diperbolehkan? Ya, boleh diulangi, teman yang lain yang dicatat ya. Boleh diulangi, bagaimana mengapa? Mengapa pada zat pewarna buatan ada yang boleh ditambahkan pada makanan atau minuman es dan ada yang tidak diperbolehkan? Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Ya, Anselin, silakan. Apakah bisa kita membedakan secara langsung makanan yang menggunakan zat adiktif alami dan buatan hanya dengan melihat atau merasakan makanan atau minuman yang ditambahkan zat pewarna? Mungkin ada lagi? Ya, Muhandis, silakan. Bagaimana dampak zat pewarna sintetis bagi tubuh jika dikonsumsi secara terus-menerus? Ya. Tadi silakan dicatat yang masih belum mencatat. Dicatat terlebih dahulu semua pertanyaan atau rumusan masalah yang memang kalian buat ya. Silakan dicatat dulu. Karena nantinya akan kalian diskusikan ya. Ya, karena ibu sudah kasih tahu kelompok di sebelumnya, sudah dikasih tahu, jadi sudah berupa kelompok. Kelompok warna mana angkat tangan? Angkat tangan warna, iya. Kelompok pemanis, angkat tangan pemanis. Kelompok pengawet mana? Ya, Adijah. Iya, Adijah masuk sini ya. Maka gabung ke pengawet ini ya. Kelihatannya. Oke ya. Nah, kalau sudah berupa kelompok, silakan mari kita melakukan eksperimen uji pewarna alami dan buatan. Nah, jadi ya. Silakan kelompok pewarna perwakilan maju. Mana pewarna? Perwakilan maju ambil alat di ibu ya. Mas Adi. Ya, saya. Silakan taruh di meja. Silakan taruh di meja masing-masing. Kemudian kelompok pemanis. Silakan diambil. Ya, taruh di meja ya. Kemudian kelompok pengawet, silakan diambil. Sudah semua, silakan dibaca lembar LKPD-nya yang sudah ibu bagikan ya. Silakan dibaca terlebih dahulu lembar LKPD-nya. Ini nih. Dan yang ini. Ya, nanti dimasukkan. Oke, kelompok A terlebih dahulu, silakan masukkan dulu zat pewarna alaminya dulu. Sesuai LKPD di
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Rizky Cahya. Saya perwakilan dari kelompok pewarna. Sebelum kita mulai, silakan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya. Di sebelah saya ini adalah teman saya yang bernama Ibnu Fadilah. Dan sebelahnya juga ada teman saya bernama Mukril. Dan ini adalah Aisyah. Baiklah, tanpa basa-basi saya akan mulai. Terus pertama, hasil uji zat pewarna alami. Nomor 1, zat pewarna alami ekstra buah naga. Perubahan yang terjadi setelah ditambahkan zat cairan deterjen. Terjadi perubahan. Kedua, ekstra bayam terjadi perubahan, dan ketiga, ekstra kunyit terjadi perubahan. Tabel kedua, hasil uji pewarna buatan. Nomor 1, zat pewarna buatan, minuman kemasan berwarna merah. Perubahan yang terjadi setelah ditambahkan zat cairan deterjen, tidak terjadi perubahan. Analisis setelah zat pewarna buatan yang digunakan pada minuman kemasan. Pewarna sintesis konvensional dibolehkan atau tidak? Dibolehkan. Kedua, minuman kemasan warna hijau, tidak terjadi perubahan. Warna sintesis tarpazin dan biru berlian dibolehkan. Ketiga, minuman kemasan berwarna kuning, tidak terjadi perubahan. Warna sintesis kuning PCV dibolehkan. Oke, ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok pewarna ya. Terus silakan kemudian untuk kelompok pemanis. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manis dan nama saya Bagus Adijah Ajis. Di sini saya akan membacakan hasil eksperimen kelompok. Tabel pertama, hasil uji zat pewarna alami. Zat warna alami ekstra buah naga terjadi perubahan menjadi warna ungu. Ekstra bayam tidak. Minuman kemasan berwarna kuning tidak terjadi perubahan. Warna sintesis kuning VCF dibolehkan. Baik, kasih tepuk tangan untuk kelompok pemanis. Selanjutnya kelompok pengawet. Silakan presentasi apa yang akan menjawab pertanyaan atau rumusan masalah yang tadi teman kalian buat. Tadi pertanyaannya mana ya? Pertama ini. Pertanyaan yang pertama tadi, bagaimana cara membedakan pewarna buatan dan alami? Oke, silakan Ibnu yang kuat caranya ya. Dengan melakukan eksperimen sederhana, mencampurkan larutan deterjen kepada sampel pewarna alami dan buatan. Jika warna berubah menjadi pekat, berarti merupakan pewarna alami. Namun jika tidak berubah, merupakan pewarna buatan. Oke, benar sekali ya. Caranya tadi bisa dengan eksperimen sederhana dengan ditambahkan larutan basah, yaitu larutan deterjen ya. Jika zat alami, zat pewarna alami ditambahkan dengan larutan deterjen, maka akan berubah warna. Sedangkan kalau zat sintesis, zat pewarna buatan, tidak akan terjadi perubahan warna. Pertanyaan yang kedua, siapa yang akan menjawab? Atau tadi hasilnya seperti apa? Kelompok siapa? Oke, Mukril, silakan dari kelompok pewarna ya. Karena zat warna buatan dibedakan menjadi dua. Ada zat warna yang diperbolehkan untuk makanan dan zat warna yang digunakan untuk pakaian. Contohnya rodamin B, warna berbahan kulit, zat boploid yaitu auramin. Oke, benar sekali ya. Mengapa pada zat pewarna buatan ada yang boleh ditambahkan pada makanan atau minuman dan ada yang tidak diperbolehkan ya? Karena zat pewarna tambahan itu ada yang untuk makanan dan juga ada yang untuk pewarna kain ya. Oke, nomor 3, apakah bisa kita membedakan secara langsung zat makanan yang mengandung zat aditif alami dan buatan hanya dengan melihat atau merasakan makanan atau minuman yang ditambahkan zat aditif? Kelompok mana yang akan menjawab? Oke, silakan Adit. Biasanya makanan yang mengandung zat warna berbahaya. Warnanya lebih terang, warna pada makanan terlihat tidak rata, rasa pada makanan terasa pahit. Oke, benar sekali ya. Jadi biasanya kalau yang menggunakan zat pewarna yang berbahaya, yang bukan
apa namanya, zat pewarna yang diperbolehkan untuk makanan itu biasanya warnanya lebih terang daripada zat sintetis yang untuk makanan. Dan juga biasanya ada bintik-bintiknya dari pewarnanya itu, dia tidak bisa merata di makanan. Benar sekali tadi. Dan juga biasanya rasanya pahit, betul juga. Biasanya rasanya kalau agak pahit, agak pahit kayak gitu, nah itu biasanya menggunakan warna yang berbahaya. Ya, jadi ada takarannya ya, walaupun menggunakan zat pewarna sintesis yang diperbolehkan ya. Oke, pertanyaan tadi yang keempat, bagaimana dampak zat pewarna sintesis bagi tubuh jika dikonsumsi secara terus-menerus? Ayo, kelompok pemanis tadi belum ya. Oke, kelompok pemanis, Ajis yang mau menjawab silakan. Jika mengonsumsi suatu senyawa pewarna melebihi ambang batas, maka akan menimbulkan dampak negatif bagi tubuh, dan jika dikonsumsi dalam jangka panjang akan memicu kanker. Zat adiktif berbahaya yang tidak boleh digunakan dalam makanan seperti pewarna tekstil, yaitu rhodamin, B, dan pengawet seperti formalin. Kedua zat tersebut tidak diperuntukkan untuk makanan sehingga akan menimbulkan gangguan juga penyakit bagi tubuh manusia. Oke, benar sekali anaknya. Oke, kasih tepuk tangan untuk kita semua. Oke ya, kalian ternyata bisa merumuskan masalah dan juga menjawabnya. Oke nak, apakah sekarang kalian sudah paham tentang zat aditif? Sudah paham? Oke, ada yang mau ditanyakan mungkin? Tidak ada? Kalau tidak ada, siapa yang akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Tangannya, oke, Bagas silakan simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Zat adiktif adalah bahan yang ditambahkan secara sengaja dalam makanan atau minuman, bertujuan untuk menandakan cita, rasa, tekstur, aroma, dan memperpanjang masa penyimpanan. Zat adiktif dibagi menjadi dua, yaitu zat adiktif alami yang bahan bakunya berasal dari tumbuhan seperti pewarna, dan zat adiktif buatan yang bahannya dihasilkan melalui proses kimia, misalnya pewarna Oke ya, terima kasih Bagas telah menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Benar sekali ya, bahwa zat aditif itu memang zat yang sengaja ditambahkan ya kepada makanan ataupun minuman. Intinya bahwa aditif pewarna khusus untuk buat kue ya. Ini ada warna merah dan ada warna biru ya. Nah di sini ada takarannya nak. Jadi memang ada takarannya dan diperbolehkan ya. Di sini takarannya penggunaan pada makanan ini 230 mg untuk per kilo ya. Untuk per kilonya yaitu sebesar 230 mg. Kalau pada minuman 70 mg per liternya untuk pemberian pewarna. Jadi untuk kalian ketika membeli makanan di luar ataupun minuman lebih hati-hati ya. Lebih hati-hati untuk memilih makanan yang dijual di luar. Kalau ambil kertas selembar, kita akan ada evaluasi pembelajaran ya. Nomor 1 ini gambarnya kunyit. Nomor 1 gambar kunyit, nomor 2 natrium benzoat, gambar 3 masako, gambar 4 ini pewarna, gambar 5 ini madu. Gambar 2 apa? Gambar 2 Natrium benzoat. Apa ya tadi natrium benzoat itu apa? Pewarna kah, atau pengawet, atau pemanis? Silakan dikerjakan.
soal kalian lembar refleksi. Apa yang sudah kalian pelajari, kemudian kesulitan yang kalian rasakan selama proses pembelajaran, dan hal yang kalian sukai dalam proses pembelajaran. Silakan ditulis ya untuk lembar refleksi kalian hari ini. Baik ya nak ya, sudah selesai dulu. Ibu akan membacakan salah satu untuk lembar refleksi ya. Jadi kita bisa mau lihat. Ini punya Aisyah Zahra. Refleksi, apa yang sudah kalian pelajari? Yaitu tentang materi zat aditif, jenisnya dan penggunanya. Oke, benar. Kesulitan yang kalian rasakan selama proses pembelajaran? Tidak ada. Oke, berarti tidak ada kesulitan ya. Kemudian ketiga, hal yang kalian sukai dalam proses pembelajaran mengenai eksperimen tentang perubahan zat aditif alami dan buatan. Zat aditif ini, jadi kalau kita analogikan itu seperti makanan yang polos yang belum ditambahkan zat aditif itu kita ibaratkan seperti wajah ya, wajah yang polos yang belum diberi make up. Nah, kalau makanan yang sudah diberi zat aditif itu misalkan kita analogikan seperti wajah sudah di make up, sudah pakai bedak, sudah pakai kompor, misalnya sudah pakai halus segala macam. Nah, jadi tampilannya lebih cantik, lebih menarik. Begitu juga dengan makanan ya, ketika sudah ditambahkan zat aditif, rasanya lebih enak, warnanya lebih menarik. Kita selanjutnya yaitu akan mempelajari tentang sistem peredaran darah. Jadi silakan nanti kalian pelajari dulu di rumah mengenai komponen darah, kemudian jantung dan juga pembuluh darah. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum itu tidak ada? Baik, kalau tidak ada silakan ketua kelasnya pimpin doanya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati